saya akan meminta kalian untuk menyimak dengan baik, kemudian berpartisipasi dengan aktif seperti kelas kita sebelum-sebelumnya. Kemudian silahkan bertanya karena kan ini katakanlah bukan zona nyaman kalian dalam robotik gitu. Nah, kebetulan hari ini kita dapat informasi baru dari Tokotronic dan kesempatan pagi ini kita kita akan bertemu dengan lulusan teknik fisika dari Fakultas Teknik UGM angkatan 98 lulus 2004. Kemudian saat ini beliau sebagai product development di Tokotronic Jogja. Selamat pagi Mas Alim. Selamat pagi. Siap, salam kenal Mas. Dengar ya suara saya? Terdengar, ya. Oke. Oke. Ya. Ya. Mas Alim ini saya juga kita baru ketemu ini ya Mas ya. Ya, Bu. Jadi saya memperkenalkan singkat sedikit dulu Mas. Jadi katakanlah kami merupakan dari Teknik Sipil Atmajaya. Nah, kebetulan semester ini diawali oleh semester lalu itu ada mata kuliah kecerdasan buatan untuk teknik sipil. Nah, pengenalannya kami kan bukan ahli bukan ahli robotika gitu. Tetapi pada saat mengenalkan kecerdasan buatan kan pemikiran saya tidak jauh dari robot dan implementasinya gitu. Ada Internet of Things dan segala macam. Nah, kebetulan kemarin waktu saya browsing di Tokopedia, cocok ini produk-produknya itu yang disampaikan di Tokotronic itu sudah bentuk jadi gitu Mas. Jadi maksudnya kan dalam bentuk menangkap suhu ada, menangkap humidity ada, kemudian yang smart home lengkap juga sudah ada. Jadi katakanlah bukan hanya membuat robotnya, tetapi berusaha diimplementasikan untuk kebutuhan sehari-hari. Gitu Mas, perkenalan saya dari kami. Nah, ini silakan Mas, ada waktu kurang lebih 1 jam. Ini ada mahasiswa, kebetulan mereka ini rata-rata semester akhir dari teknik sipil Mas. Jadi harapan bisa berinteraksi dengan baik. Monggo Mas. Oke. Langsung ya Bu ya ini ya. Ya, langsung Mas. Kalau di story Instagram tuh sudah saya spoiler dua video robotik yang dari Tokotronic gitu. Oh. Oke. Ini 1 jamnya Bu ya, oke. Ya, kalau enggak ya sekitar 50 menit terus nanti kemudian 10 menitnya tanya jawab. Demikian Mas. Ini koneksi saya yang turun apa tempatnya Mas Tokotronic ya? Yang lain gimana? Sepertinya Mas Tokotronic. Mas Tokotronic, Bu. Siap. Ya, sembari menunggu dari tempatnya Mas, panggilannya Mas Tokotronic ya. Jadi namanya Tokotronic, kemudian produknya mereka itu berhubungan dengan IoT, Internet of Things. Dan kemarin saya sempat lihat. Mohon maaf Bu. Ya. Jadi mohon maaf tadi ada. Oke, kita lanjutkan. Saya akan share screen ya, mohon izin. Baik, sebelumnya terima kasih atas undangan dan waktu yang telah diberikan kepada kami selaku
dari tim Tokotronik Jogja ya. Jadi sekedar perkenalan singkat, kami di Tokotronik Jogja memang ada beberapa bidang yang kami tekuni. Yang pertama adalah produk yang berbasis pada pembelajaran atau learning kit. Makanya kalau dibuka nanti di lapak kami seperti tadi disampaikan oleh Bu Oki ya, di Tokotronik, di Tokopedia, Shopee maupun di website resmi kami tokotronik.com, itu nanti bisa teman-teman jumpai ya beberapa produk yang memang arahnya adalah untuk pembelajaran, untuk edukasi. Memang belum sampai ke proven produk. Proven produk itu artinya produk yang siap pakai gitu. Walaupun kami juga beberapa waktu yang lalu itu juga kerjasama dengan beberapa lembaga untuk membuat proven produk yang memang sudah siap dipakai, diaplikasikan itu ya. Itu yang pertama, nanti bisa teman-teman cek semua ya di tokotronik.com maupun di Tokopedia. Kemudian selain produk kami juga ada pelatihan juga ya. Pelatihan pemrograman di robotik, kemudian seperti Arduino ini ya. Ini udah banyak beberapa lembaga ya yang kemudian bersama dengan kami. Bahkan dulu di Atmajaya juga pernah, kalau nggak salah 3 tahun yang lalu itu dari laboran teknik elektro. Dari Atmajaya juga ke sini untuk pelatihan pemrograman juga. Mas Alif, sebenarnya sebelum pandemi kami udah sering juga. Ya? Ini di tempat saya bentuknya belum share screen, Mas. Masih bentuk atau mungkin belum bisa screen. Atau mungkin terbalik bentar, ya. Bentar. Kalau di tempat tuh udah share screen, Bu. Iya, sudah share screen tapi belum full screen kan? Belum kayak model PowerPoint. Belum. Oh ya. Iya, Bu. Siap. Ya. Ya, sekarang sudah ya. Baik. Seperti itu. Sudah. Kemudian juga sudah kita sering ke SMK. Sudah terlihat Bu ya? Sampun. Siap. SMK, kemudian ke perguruan tinggi itu ya, untuk sharing tentang robotik gitu ya. Cuman karena pandemi yang sampai saat ini juga belum normal, kita lihat ini kita lebih banyak ke online. Jadi kita ada produk, kemudian juga ada pelatihan, juga ada project based. Project based memang proyek-proyek yang berbasis dengan elektronik ya, khususnya berkaitan dengan hardware software. Di sini ke Arduino seperti yang dimintakan dari Bu Oki untuk ya kita sharing ya tentang Arduino. Kalau teknik sipil saya berbeda, sekarang jalannya sudah agak sekat-sekat ilmu bidang pengetahuan itu sudah semakin tidak terasa, artinya satu mata pengetahuan, satu bidang pengetahuan itu sudah bisa dipelajari oleh lintas disiplin ilmu yang lain seperti Arduino ini. Arduino ini kalau kita lihat memang konsumsi teman-teman dari elektro ya, khususnya teknik elektronika. Tetapi untuk saat ini di luar bidang teknik elektronika pun sudah banyak yang pelajari ini. Seperti dulu pernah juga dari UGM itu pertanian, Fakultas Pertanian. Itu juga belajar ke sini bersama dengan kita. Itu untuk mengembangkan beberapa peralatan pertanian teknologi, itu mereka pengen meng-create sendiri itu, jadi dari pertanian gitu ya. Kemudian untuk teknik sipil itu juga kami pernah diminta juga, ada mahasiswa teknik sipil UGM waktu itu penelitian tentang monitoring pergerakan tanah itu ya, monitoring pergerakan tanah di tempat yang memang rawan longsor. Jadi di situ dipasang beberapa sensor strain gitu untuk mengetahui pergerakan tanahnya di beberapa titik itu, kemudian dikoneksikan dengan microcontroller atau Arduino, kemudian bisa dimonitoring secara real time. Itu dulu pernah juga itu. Nah, artinya Arduino ataupun yang lain ya, ini sudah menjadi konsumsi publik gitu, artinya siapa aja bisa dan boleh untuk mempelajarinya. Contohnya Arduino ini.
Baik, apa itu Arduino? Ini sebenarnya materi untuk kursus nih Bu. Jadi Arduino ini memang kalau nggak praktek ya kita kurang apa namanya ya, merasakannya kurang mantap gitu ya. Karena emang harus praktek, tetapi nggak mengapa, ini untuk sharing awal saja. Nanti mudah-mudahan dari sini teman-teman semua tertarik, dari ketertarikan ini kemudian nanti bisa di follow up untuk tahap berikutnya. Jadi Arduino ini sebenarnya sejarahnya dari sebuah chip IC ya, seperti ini, chip IC yang bentuknya bermacam-macam ya. Ini hanya salah satu contoh saja. Nah, si chip IC ini dia bisa bekerja itu kalau ada programnya. Dia kalau ada programnya. Makanya kita perlu bikin program dulu, kemudian nanti diisikan ke dalam memori. Kalau memori saya kira teman-teman tahu ya, setiap HP, setiap laptop itu ada memori. Masuk ke sini. Nah, sehingga nanti si IC atau chip ini dia bisa bekerja sesuai dengan program yang kita buat. Itu ya, itu zaman dulu di awal. Ini contohnya saja. Yang sederhana, paling sederhana adalah bagaimana si IC ini bisa mengontrol contohnya di sini ya. Bisa nyala, bisa mati, itu dengan IC atau chip microcontroller ini yang dibuat dulu programnya di komputer. Nah, kemudian untuk proses pengisiannya itu membutuhkan beberapa perangkat ya, seperti ini namanya downloader gitu aja ya, memudahkan beberapa perangkat. Nah, karena dirasa nggak praktis ya, maka dibuatlah namanya Arduino. Nah, sehingga teknis untuk proses koneksi ke komputer itu menjadi lebih sederhana, ya, sadar. Kemudian secara programming untuk Arduino juga lebih mudah karena secara bahasa menjadi lebih mudah dipahami. Kalau untuk yang ini yang awal ini ya, yang masih berupa chip, ini pemrogram Koneksinya kayaknya ini ya, kurang stabil ya, Mas. Iya, kurang stabil sinyalnya. Ya. Oke, kurang stabil, maaf. Kita lanjutkan. Masih bisa monitor ya, Bu ya? Masih. Masih bisa? Masih Oke. bisa. Nah, sehingga secara hardware juga lebih ringkas, secara cara programnya juga lebih mudah dan praktis. Nah, sehingga Arduino ini tak perlu tambahan perangkat yang lain, cukup satu papan ini ya namanya, atau satu board, ini sudah bisa kita program dari komputer. Nah, karena kepraktisannya ini kemudian berkembang. Si Arduino ini berkembang. Enggak muncul ya, bentar. Oke. Mohon maaf. Oke. Sudah, Bu ya? Ya, siap. Oke, mohon maaf. Kemudian open source berkembang terus-menerus sehingga yang dulu konsumsinya itu kalau perguruan tinggi itu menjadi lebih perlu lagi gitu ya. Teman-teman di SMK sudah mulai belajar, teman-teman di SMP juga sudah mulai mempelajari, bahkan sekarang anak-anak atau adik-adik kita yang pun sudah banyak yang bermain dengan Arduino karena emang dibuat praktis secara teknologi hardware dan juga secara software dibuat lebih mudah gitu ya, seperti ini sejarahnya dulu. Nah, berikutnya ya Arduino ini tadi yang IC tadi atau chip tadi itu kemudian dibuat dalam satu buah papan atau board. Nah, sehingga satu board atau papan ini disebut dengan Arduino. Cukup dihubungkan dengan laptop atau komputer melalui USB port, ini kita sudah bisa memprogram si Arduino ini. Oke ya, lanjut ke aplikasi Arduino. Sebenarnya aplikasinya sangat banyak sekali ya si Arduino ini. Ini hanya beberapa
contoh saja, karena memang teknologi terus berkembang, baik Arduino-nya sendiri, kemudian sensor, kemudian aktuator itu juga terus berkembang, sehingga aplikasinya pun juga semakin berkembang. Ada Internet of Things, kalau teman-teman sekarang sudah banyak ya, ada Xiaomi, ada Barbie itu ya, kita bisa ngontrol lampu di rumah lewat internet, bisa memonitor sensor, memonitor gas apakah bocor atau tidak, dan seterusnya. Kita bisa mengetahui keamanan rumah kita selain lewat kamera IP, juga bisa misalnya dipasang sensor di jendela, di pintu, sehingga ketika ada orang yang buka tanpa izin itu bisa ada notifikasi di HP kita. Ini aplikasi dari Internet of Things, salah satunya. Tentu aplikasi yang lain masih banyak. Kemudian di bidang kesehatan, ini juga banyak, di bidang otomotif, industri, dan pendidikan. Sebenarnya masih banyak yang lain. Ini hanya beberapa contoh saja ya. Aplikasinya sangat luas sekali. Ini contoh yang paling mudah untuk ditemukan ya. Biasanya teman-teman kalau belajar Arduino dasar itu awalnya pada bikin robot. Karena memang yang menarik kan dia bisa bergerak, dia bisa berjalan seperti dengan program yang kita buat, misalnya robot pemadam api dan seterusnya itu ya, robot halang rintang. Ini yang paling banyak ditemui. Ini aplikasi untuk robotik. Ini robotik arm, ini yang level pembelajaran. Yang lewat yang aplikasi ini banyak ditemui di manufaktur, jadi di industri mobil misalnya gitu ya, itu sudah pakai manusia kan, semuanya sudah robotik semua, sehingga bisa lebih presisi, bisa lebih cepat pengerjaannya, dan secara biaya itu lebih murah gitu ya. Tentu untuk biaya masih mahal, tapi secara lebih murah. Robotik ini beberapa contoh saja. Kemudian ini di sistem kendaraan ya, yang semakin canggih ya kita di mobil ya. Ini hampir semuanya terpasang sensor dan terpasang controller yang akan membuat menjadi lebih aman, lebih nyaman itu ya. Ini semuanya dari di bidang industri ini juga semua ya. Ini di industri sistem kontrol, kemudian ini PLC, Arduino PLC, programmable logic controller, ini juga terpasang di industri, ya contohnya. Kemudian kalau ini di IoT ya, IoT ini kontrol maupun monitor peralatan ataupun perangkat yang lain lewat jaringan internet. Kemudian contoh yang lain di sini home automation ya, di contoh tadi itu ya. Ini kita bisa mengendalikan, mengontrol peralatan rumah tangga kita, memonitor lewat handphone di contohnya. Kemudian untuk kesehatan, ini untuk monitoring sistem kesehatan ya, pasien ya, tekanan darah, kemudian oximeter, kemudian suhu tubuh manusia, EKG, ECG, ini semuanya bisa dikerjakan oleh Arduino. Karena prinsipnya di sini ada sensor yang terpasang, kemudian sensor dibaca oleh Arduino, kemudian oleh Arduino diolah, diproses, kemudian hasilnya bisa ditampilkan. Baik secara real time ya, misalnya lewat CPU atau lewat handphone. Untuk zaman sekarang kan sudah ada IoT tadi itu. Kemudian sistem monitoring pergerakan tanah yang tadi saya sampaikan. Ini mungkin yang agak menarik ya untuk civil engineering ya. Sini ada beberapa sensor dipasang di tanah untuk mengetahui pergeseran tanah dan seterusnya itu ya. Baik, itu tadi beberapa contoh ya, project ataupun aplikasi yang bisa kita buat dengan Arduino. Dan tentu masih banyak sekali. Silakan teman-teman bisa search di internet gitu ya, Arduino project misalnya itu akan didapatkan sangat banyak sekali. Dan itu akan terus berkembang gitu ya. Baik, selanjutnya teman-teman semua, kita akan bicara tentang Arduino secara spesifik. Yang pertama jenis atau tipe Arduino. Ini ada banyak sekali ya jenis atau tipe Arduino. Yang untuk
Ini ada Arduino Mega, kemudian ada Arduino jenis Explora itu ya, dan masih banyak lagi jenis yang lain itu ya. Yang tentu tipe-tipe ini nanti disesuaikan dengan fungsinya atau proyek yang akan kita buat. Ini kita sampaikan beberapa saja. Misalnya yang tipe Mega ya, tipe Mega itu tipe yang untuk aplikasi lebih kompleks karena secara memori dia lebih besar, kemudian secara peripheral atau ketersediaan untuk menangani beberapa sensor itu dia lebih banyak, itu ya. Ini yang Arduino Mega. Kemudian Arduino Nano, ini agak kecil ya. Ini untuk peralatan yang memang butuh bentuknya itu tiny, bentuknya itu selalu kecil. Nah, tentu juga ada batasan. Kemudian ini Arduino Uno, paling banyak dipakai untuk newbie, untuk teman-teman baru belajar makanya Arduino Uno. Nah, buatan Italia ya, pakai lagunya satu yang Italia. Walaupun yang kita lihat di pasaran itu sudah bukan Italia, jadi Cina atau Oke, ini Arduino Uno. Nanti kalau teman-teman semuanya, bukan semuanya ya, lebih banyak ditemui untuk proyek atau aplikasi ataupun proses pembelajaran Arduino itu awalnya memakai ini Arduino Uno. Ketika kita buat aplikasi atau proyek berbasis Arduino, mohon maaf, ini internetnya nggak stabil. Nah, yang pertama tahapannya adalah kita buat sistemnya dulu atau desainnya seperti apa. Kita membuat alat apa, itu kita buat dulu desainnya. Kemudian setelah itu baru kita buat hardware-nya ya. Jadi ini harus ada hardware. Karena software akan berjalan jika dia dimasukkan ke dalam hardware, yaitu si Arduino tadi itu. Kita buat hardware-nya, kemudian yang berikutnya adalah kita buat software-nya. Nah, baru yang ketiga nanti implementasi dan evaluasi. Hanya kita tes apakah sudah sesuai atau belum dengan sistem desain yang kita buat tadi itu. Nah, ini penyederhanaan dari alur ketika kita membuat sebuah proyek berbasis Arduino. Nah, untuk keempat tahap ini tentu ada beberapa pengetahuan ya yang harus kita miliki. Yang dasar terutama tentang elektronika dasar ya. Kemudian tentang Arduino-nya sendiri. Kemudian tentang programming, ini ya, seperti ini. Kemudian yang terakhir nanti tentang troubleshooting, gitu ya. Jadi dari 4 ini atau tahapan ini, 4 step ini nanti akan kita lalui dalam setiap membuat proyek berbasis Arduino. Nah, contohnya ini ya. Tahu tentang Arduino, kita nggak bisa memprogram atau nggak bisa membuat tanpa kita kenal terlebih dahulu apa sih Arduino itu. Arduino itu yang kayak apa, harus kita terlebih dahulu. Tadi kan ada Arduino Mega, ada Arduino Uno, dan kita ambil salah satu contoh Arduino Uno. Nah, microcontrollernya yang tadi di sini ya, ini tipenya ATmega 38, tapi sebenarnya tipe ini ya. Ini tegangannya dan seterusnya, jumlah bitnya. Nah, ini fitur dasar yang harus kita ketahui tentang Arduino. Kalau tentang peripheral yang lain, ini Arduino lebih mudah sebenarnya ya daripada kalau kita pakai chip yang pertama tadi saya sampaikan, chip murni microcontroller. Ini lebih mudah. Kenapa? Karena sekarang sudah banyak dibuat dan dijual itu board yang siap pasang. Maksudnya kita nggak perlu rakit lagi, nggak perlu bikin PCB sendiri, nyolder sendiri, dan setelah itu udah nggak perlu. Karena sudah banyak yang menjual dalam bentuk add-on card. Jadi
modular begitu, tinggal nanti dimasukkan ke dalam ini yang hitam-hitam ini loh, punyanya Arduino. Sehingga itu benar-benar solderless ya, tanpa disolder, tinggal dipasang aja sudah bisa berjalan. Seperti itu ya. Ini spesifikasi Arduino Uno, ini contohnya ya. Kemudian tentang fisiknya, ini harus seterusnya kita harus paham. Ini sekedar saja. Warnanya data. Ini ada bintang, ini ada pin analog. Kemudian fungsi-fungsi dari masing-masing port, masing-masing pin tadi itu apa saja, namanya apa saja, kita juga harus kenal. Itu ya. Ini. Nah, kemudian setelah kita mengenal atau mengerti tentang dasar Arduino secara fisik, selanjutnya kita harus mengenal juga secara softwarenya. Bagaimana cara memprogram Arduino? Nah, untuk memprogram Arduino, maka kita harus mengerti tentang bahasa pemrograman. Ada banyak sekali bahasa pemrograman, tetapi khusus Arduino memakai bahasa pemrograman C. Saya kira ini yang paling umum ya, C. Nah, apa? IDE atau Sketch. Ini sifatnya free ya, boleh di-download bebas, nanti nggak bayar. Sifatnya free, bisa diambil di internet langsung di website resminya Arduino. Teman-teman bisa ketik arduino.cc, nanti langsung muncul Arduino. Baik, berikutnya ini fungsi-fungsi toolbar yang ada di Arduino untuk softwarenya. Kemudian mekanisme pemrogramannya, tulis dulu kode program di laptop, kemudian di-compile, mengecek apakah program ada yang error atau tidak, kemudian terakhir adalah di-upload atau diisi ke Arduino. Ya, jadi tulis program dulu, kita menulis program di laptop atau di komputer, kemudian di-verify atau compile, pastikan tidak ada error, baru kemudian diisikan ke Arduino. Nah, itu ya, itu mekanismenya. Nah, kalau programnya sendiri seperti ini ya, ini sekilas saja contoh program di Arduino. Ya, jadi sebenarnya ada 2 blok ya, inisialisasi, kemudian program utama. Kalau untuk yang lain, ini standar pemrograman bahasa C, sama semuanya ya. Nah, baik teman-teman semuanya, dan juga Ibu Ogi yang saya hormati. Kemudian kalau kita pengen belajar Arduino, itu harus mulai dari mana? Yang pertama tentu kita harus menyiapkan ya, hardware-nya. Saya cuma butuh 2, hardware sama software. Kalau software tadi bisa download ya. Nah, kalau hardware ini yang minimalnya atau minimum sistemnya kita harus punya Arduino, kemudian punya kabel ini untuk koneksi si Arduino ke komputer atau ke laptop kita. Kemudian ini tambahannya namanya board atau breadboard untuk naruh komponen. Kemudian ini komponen contohnya yaitu LED. Ini dasar, itu ya dasar. Dan kalau mau yang model paket, satu paket itu banyak kali di internet juga banyak ya. Arduino misalnya atau Arduino Learning Kit banyak sekali. Ini contohnya ya. Seperti ini lebih kompleks lagi, lebih komplit lagi. Itu jadi nanti ini ada namanya RFID, ada motor servo, motor stepper dan seterusnya, ini sangat banyak sekali ya. Nah, ini semua nanti kalau untuk belajar setelah kita punya hardware-nya, untuk ngerangkainya bagaimana, merakitnya bagaimana. Nah, tentu harus punya pengetahuan tentang elektronika. Misalnya pengetahuan tentang ini komponen namanya apa, resistor, nilainya berapa, ini komponen namanya apa, sakitnya apakah boleh terbalik atau tidak dan seterusnya. Itu adalah pengetahuan, itu pengetahuan tentang elektronika
dasar, gitu ya. Itu juga diperlukan, gitu ya. Nah, setelah mengetahui ini dan punya hardware-nya, berikutnya kita harus menyiapkan software-nya. Jadi berdasarkan software sifatnya free ya. Teman-teman bisa download langsung di arduino.cc, gratis itu ya. Walaupun juga ada donasi juga ya, boleh donasi juga. Itu di sini ya, arduino.cc software. Ini bisa juga untuk Windows, Linux, Mac juga bisa ini ya. Di sini support semuanya, sistem operasinya support semuanya. Nah, kemudian kalau sudah punya software, punya hardware, dan ada pengetahuan dasar tentang elektronika, nah berikutnya teman-teman bisa belajar dengan berbagai metode. Bisa belajar otodidak, dan ini sudah sangat banyak sekali ya, apalagi zaman sekarang teman-teman bisa e-learning sendiri ya lewat YouTube, tutorial pemrograman, tutorial Arduino itu sudah sangat banyak sekali dan sifatnya free ya, bebas gitu ya. Silahkan teman-teman bisa belajar di situ, atau bisa juga kursus gitu ya, atau training. Kalau di tempat kami untuk saat ini baru menyelenggarakan yang online course, kita masih menyelenggarakan di Ardutech. Kalau kebetulan untuk yang pelatihan ini kita nggak pakai Tokotronic, tapi pakainya Ardutech. Bisa nanti teman-teman cek ardutech.com. Biasa juga teman beli buku. Banyak juga yang sudah menulis buku tentang Arduino. Beli bukunya, kemudian tadi sudah punya hardware, punya software, nah, pelajari tahap demi tahap. Karena memang untuk Arduino ini harus praktek ya, harus praktek. Kalau nggak praktek memang agak susah dipahami. Nah, ada juga yang menyediakan simulasi secara software, tapi saya lebih menyarankan untuk praktek langsung ke hardware. Karena software itu sifatnya ideal, padahal di prakteknya lebih banyak yang tidak ideal, gitu ya. Dan untuk beli hardware juga jadi kayak Arduino itu yang klon ya, yang apa namanya dalam itu ranknya sekitar 100.000. Bahkan dulu nggak sampai ya. Ini karena ada kelangkaan, kemarin sempat ada krisis tanah jarang ya, krisis material untuk chip itu melanda ya, sehingga atau IC mahal itu. Ini untuk Arduino harga sekitar 100.000. Kemudian tadi perangkat yang kecil-kecil tadi kayak LED macam-macam itu nggak sampai lah 50.000. Jadi modal 150.000 sudah punya sistem minimal untuk belajar Arduino gitu ya. Itu kalau mau belajar sendiri. Nah, tapi kalau mau yang paket lengkap, ini juga punya ya. Ini juga punya di Tokotronic namanya Master Arduino. Nah, ini lengkap, ada hardware-nya, kemudian juga ada buku panduannya, juga ada video tutorial, software juga ada. Jadi dengan paket lengkap ini teman-teman sudah tinggal menyiapkan laptop saja. Jadi tinggal diinstal software-nya, kemudian belajarnya secara bertahap, mulai dari dasar sampai aplikasi, sudah dilengkapi panduan buku dan juga video tutorial. Baik, ini saya kira pengantar saja, nanti akan lebih dalam lagi kita bisa diskusikan bersama-sama ya untuk apa namanya materi yang saat ini. Saya kira itu mungkin ada yang mau disampaikan. Ya, siap. Menarik sekali Pak Alim ini. Jadi katakanlah ya. Ada sebuah kata kolaboratif ya dalam menciptakan karya yang berhubungan dengan robotik atau microcontroller demikian ya. Jadi katakanlah dari elektronya sendiri atau dari robotikanya sendiri itu menyediakan pirantinya baik software ataupun hardware, tetapi kembali lagi dikembalikan kepada siapa yang membutuhkan. Dalam hal ini kalau teknik sipil ya sebagai users
users dalam arti kata bagaimana membentuk yang tadi Pak Alim sampaikan. Jadi ada proses sistem dulu kan, mencatat sistemnya mau seperti apa, baru hardware-nya ke sana gitu. Nah, betul. Apa yang disayangkan saat ini kan generasi kita dibiasakan hanya sebagai generasi pemakai gitu ya Pak Alim, kalau opini saya gitu loh. Jadi terbiasa mereka hanya tinggal menggunakan pada saat ada modifikasi atau ada request, itu akhirnya permintaan hanya satu arah, misalnya request dari produk Cina atau produk dari luar, padahal sebenarnya kalau kita mau mengolah itu bisa. Dan kalau dilihat tadi di akhir sesi Pak Ali menyampaikan harga-harganya terjangkau dibandingkan dulu kan, kalau kita membayangkan menyusun sebuah robot itu tuh butuh piranti yang mahal, yang katakanlah kayaknya tidak terjangkau. Tapi kalau sekarang ya kalau digunakan satu orang mungkin masih terasa berat bagi mahasiswa. Tapi kalau misalnya sudah bentuknya kerjasama, mungkin akan lebih enak ya Pak Alim ya. Ini ada beberapa pertanyaan Pak Alim yang bisa saya sharekan ke Pak Alim dan diskusikan bersama. Jadi ini ada pertanyaan. Di kolom chat nih ya. Ya, betul. Dari Rafael Jalu. Pak Alim, bedanya Arduino dengan Raspberry itu apa? Apakah perbedaan bahasa pemrograman atau cuman beda spesifikasi? Kemudian dari Gusti Rama menanyakan, selamat pagi Mas, saya Rama ingin bertanya, sebelumnya saya sempat melihat proyek Arduino tentang water leakage detector, dan dalam pemikiran saya dapat diaplikasikan sebagai pengawasan kebocoran pada sambungan plumbing atau pemipaan. Terkait dengan hal tersebut, yang saya ingin tahu adalah apakah ada limitasi maksimal jumlah sensor yang bisa dihandle Arduino. Lalu untuk skemanya, semisal diperlukan sensor pemipaan setiap 12 meter untuk panjang pipa 48 meter, apakah lebih baik saya pasang satu Arduino di bagian tengah, lalu membuat kabel sensornya panjang, atau saya membuat satu Arduino dengan satu sensor pada setiap sambungan? Terima kasih. Ini sudah lebih kompleks ini kayaknya. Ini sudah. Ya, oke. Ini langsung saya jawab nih, Bu Okti ya. Monggo. Oke, baik, terima kasih. Ternyata ini teman-teman sudah jauh belajarnya. Sudah jauh belajar ini sampai Raspberry Pi juga. Baik, bedanya Arduino dengan Raspberry Pi apa ya? Jadi bedanya pertama dari spek jelas berbeda ya. Jadi kalau untuk Arduino ini masih kelasnya Celeron lah misalnya gitu. Yang Raspberry Pi sudah Core i7 mungkin. Jadi memang agak secara kecepatan jelas berbeda. Jadi kalau Arduino itu untuk aplikasi-aplikasi dasar dan sederhana. Kalau Raspberry ini sudah aplikasinya lebih kompleks. Nah, kalau kita mau sekedar robot, misalnya robot yang sederhana ya, robot pemadam api misalnya, itu cukup memakai Arduino, itu sudah cukup. Kalau pakai Raspberry ini nanti banyak yang terbuang, artinya fitur-fiturnya terlalu tinggi tetapi kurang tepat guna, gitu ya. Jadi itu. Jadi pertama dari spek. Kemudian contoh yang lain, kalau Raspberry ini untuk image processing. Kita bisa pasang sensor kamera di depan pintu, kemudian dihubungkan dengan solenoid atau pengunci otomatis itu. Ketika si kamera deteksi wajah kita dan sesuai, maka si Raspberry akan memprosesnya dan akan memerintahkan tadi solenoid tadi untuk membuka sehingga pintu bisa terbuka. Nah, ini untuk proses image ini kan ini agak kompleks. Maka kalau pakai Arduino nggak bisa. Karena Arduino hanya 8 bit ya. Kalau Raspberry ini 32 sampai 64 bit ini sudah sangat mampu, gitu ya. Jadi pertama dari spek tadi jelas berbeda ya. Kemudian dari aplikasi juga berbeda.
Kemudian untuk pemrogramannya, kalau untuk Arduino ini pakai bahasanya C, kalau Raspberry ini pakai Python ya, lebih banyak pakai Python. Walaupun pakai bahasa C juga bisa, tapi lebih mudahnya pakai Python. Jadi secara pemrograman agak berbeda. Walaupun untuk Arduino juga bisa Mas, diprogram pakai MicroPython juga bisa juga. Cuman masih kurang familiar untuk saat ini. Itu ya. Jadi tadi apakah beda dalam pemrograman atau cuma spesifikasi? Jadi jawabannya secara spesifikasi berbeda, kemudian secara pemrograman juga berbeda. Untuk aplikasi yang levelnya basic ya, itu pakai aja Arduino karena lebih murah. Kalau aplikasi lebih kompleks yang tidak bisa ditangani oleh Arduino, maka pakailah Raspberry gitu ya. Itu walaupun Raspberry ada yang murah juga, tapi kan tetap sak murah-murahnya Raspberry dan lebih mahal ya dibanding dengan Arduino. Itu nggih, Mas Rafael Jalu, mudah-mudahan terjawab. Kemudian yang kedua untuk siapa tadi, Mas Gusti ya. Nah, ini sudah ke project atau aplikasi ya. Jadi langsung ke pertama, Arduino mampu berapa sensor ya? Ini Arduino tergantung jenisnya. Tadi saya sampaikan ada Arduino Mega, itu bisa sampai sekian banyak 64 I/O ya. Artinya kalau kita punya sensor yang digital, terus paruhnya aja lah 30 sensor gitu yang digital ya, yang digital itu masih bisa tertangani, itu ya masih bisa tertangani. Kalau hanya jumlahnya sedikit, misalnya 5 atau 4 gitu ya, itu masih bisa tercover dengan Arduino Uno yang tadi saya sampaikan, yang Uno yang kecil tadi itu ya, yang harganya 100 ribuan itu kalau yang aspal, tapi kalau yang original itu 300 sampai 400 ribu, itu masih bisa Mas ya. Kemudian sensornya juga perlu dilihat dulu. Jadi sensor itu kan sangat banyak sekali ya. Kalau sensor kita bagi dua, itu ada sensor analog, ada sensor digital. Sensor analog ini biasanya dia lebih sensitif untuk sinyalnya. Maka pemasangan Arduino juga harus lebih hati-hati. Untuk sensor digital ini nanti kalau kita bagi-bagi lagi juga lebih variatif dari sisi komunikasinya. Ada pakai namanya SPI, ada namanya pakai I2C, ada namanya pakai TWI, ada namanya pakai serial ya, dan masih banyak lagi yang lain. Kalau sensornya itu pakai serial ya Mas Gusti tadi ya, dan biasanya kalau untuk outdoor ya di luar seperti ini dengan kabel yang panjang-panjang seperti ini supaya tidak ada loss data ya, itu biasanya pakainya nanti komunikasi serial RS485 Mas. Nah, jadi kalau untuk RS485 itu bisa panjang ratusan meter, itu masih bisa. Jadi antara kontrolernya si Arduino dengan sensornya itu bisa panjang, sepanjang 100 meter masih bisa, tentu dengan sistem komunikasi 485. Dan satu node, satu titik RS485 ini bisa mengcover sampai 32 sensor. Gitu ya. Jadi ini saya belum tahu sensornya sistemnya pakai apa komunikasinya, tetapi globalnya seperti tadi itu. Kalau pakai serial yang RS485 ini kalau 48 meter ini masih tercover dan jumlahnya juga bisa sampai 32 titik ini ya. Baik, seperti itu. Mungkin ada lagi yang perlu diperjelas atau ada pertanyaan lain? Silakan. Ya, menarik sekali Pak Alim, dan ini bagus juga katakanlah Rama menanyakan sudah lebih spesifik ya. Padahal harapan saya itu pertanyaannya tuh sederhana-sederhana, tapi sudah mulai ini. Ini ada pertanyaan susulan Pak Alim, kalau RS485 itu apakah nilai beban Arduino-nya lebih berat atau sama aja ya Mas? Rama bisa unmute untuk diskusi, misalnya iya Bu. pengalaman Rama apa ini? Kemarin kamu dapat nih kan enggak Bu, saya belum nyoba bikin projectnya, tapi cuman memang hobi aja nonton hal-hal kayak gini. Nah, Rama terakhir nonton tentang water leakage detector itu di mana? Kemudian testimoninya gimana kan? Kalau dengan suara langsung gini kan
lebih Oh iya. nyampai gitu. Silakan. Iya, saya baca di itu, Mas, di Hackster.io. Di situ kan Ya. ada step by step-nya sama Ya. lengkap dengan keperluan tools apa aja. Nah, dia tuh di sana Ya. mencontohkan untuk mesin cuci. Jadi kan cuma Oh, satu sensor, kabelnya juga kan pendek. Jadi saya mikir kalau buat pipa itu ya. gimana gitu kan. Terus dijawab Mas tadi. Nah, terus pertanyaan susulan saya Ya, itu ya. Mas yang di Ya. kolom komentar. Terima kasih, Mas. Beban ya. Iya, oke. Siap, Mas Gusti. Untuk yang beban ini maksudnya beban arusnya atau beban apanya, Mas? Beban untuk prosesnya, Pak. Maksudnya dia tuh apa lebih berat atau sama aja? Oh, sama aja, Mas. Jadi kalau untuk prosesnya nggak ada pengaruhnya itu. Jadi sama aja. Oh gitu. Oke. Berarti dia cuma makan satu slot gitu, Pak? Atau Iya. R485 itu Kalau bentuknya untuk gimana? R485 kan itu nanti kalau dari sisi wiringnya ya, sisi wiringnya kan nanti cuma butuh sebenarnya 3 kabel aja, cuma rata-rata pakai 4 ya. Ada A, B, kemudian plus sama ground gitu ya. Nah, untuk bebannya artinya processing sinyalnya itu tergantung titiknya tadi. Dia kalau menangani 1 dengan menangani 3 tentu berbeda. Nangani 1 tentu dia lebih cepat ya. Kalau nangani 3 dia komunikasinya agak ada delay. Artinya dari satu titik ke titik yang lain kan perlu waktu ya. Nanti kalau bisa dipelajari singkat tentang RS485 itu sistem komunikasinya kan apa ya namanya scanning ya. Scan itu nanya sensor 1 laporan udah dijawab, sensor 2 laporan, sensor 3 laporan dan seterusnya. Itu scanning terus menerus sehingga akan semakin banyak sensornya. Kalau dilihat dari sisi prosesnya tentu akan lebih lama. Kalau dimaksud beban itu beban prosesnya itu tadi itu Mas, artinya kalau 1 dengan banyak tentu lebih banyak kalau sensornya semakin banyak. Tapi kalau cuma 1 sih sama aja. Oh iya, iya. Oke, makasih Gitu. Pak. Oke, Mas. Ya, ini Silakan. satu lagi Pak Alim, silakan Sakti. Sakti ini Ya. merupakan asisten dosen untuk mata kuliah ini. Oh, Alim. Mas Sakti, Kebetulan silakan. sudah lulus barusan wisuda, tapi Oh ya, jadi asisten. syukur. Silakan Sakti. Selamat, Mas Ya, Sakti. Pak Giwa, sini saya mau tanya kalau misalnya nih Pak, Ya. saya nih dulu waktu kecil itu pernah ikut kelas robotik, cuma apa ya bayangannya kayak masih sekedar itu robotiknya bukan kayak Arduino gitu Pak. Tapi untuk yang sekarang ini kan kayak diingatkan kembali ke wah ada Arduino. Nah kalau misalnya sih nih Pak, kalau saya penasaran kalau saya lagi gabut, kalau misalnya di rumah ini ada lampu Pak, terus bohlamnya itu saya pengen pakai Arduino gitu Pak, terus nanti pemrogramannya, softwarenya, terus ke hardwarenya gitu, apakah udah bisa gitu Pak? Maksudnya penerapannya ini bukan hanya sekedar untuk learning aja, tapi untuk misalnya sederhana masang bohlam lampu pakai Arduino gitu, udah bisa belum ya Pak? Oke, Mas Sakti ya. Bisa ya. Jadi sebenarnya langsung dipakai pun udah banyak yang bikin ya. Artinya aplikasi dari awal hanya belajar atau iseng atau hobi, kemudian sampai ke aplikasi real di kehidupan kita sehari itu sudah banyak Mas. Cuman biasanya kan nggak dibuat, maksudnya produk itu tidak dibuat yang memang siap dipasarkan itu ya. Rata-rata dipakai sendiri gitu ya. Nah, untuk yang tadi ya, Mas Sakti misalnya pas gabut itu ya, lepasi lampu-lampu rumah, terus mau dibikin otomatis gitu ya, atau bisa dikontrol lewat handphone, maksudnya mungkin gitu ya. Ya, Jadi Pak. bisa Mas. Jadi kalau sebenarnya aja kalau sekedar on off ya, kita on off, nanti tinggal kita pilih wirelessnya mau pakai apa. Kan wireless ada paling gampang ada 2 ya, bisa pakai Bluetooth yang di handphone kita ini, sudah ada, atau pakai Wi-Fi. Pakai Wi-Fi. Kalau pakai Bluetooth, nanti Mas Sakti tinggal siapkan 1 buah Arduino, kemudian 1 buah Bluetooth modul,
atau HC05 itu rata-rata harganya 40 sampai 50.000 aja. Kemudian tambahkan satu buah relay untuk on off. Relay modul itu paling harganya sekitar 10.000 lah. Udah itu aja, jadi relay, kemudian Bluetooth modul atau HC05, Arduino. Dirangkai, kemudian diprogram. Nanti relay itu nanti tinggal dikoneksikan ke fitting lampu, Nah, kalau sudah, nanti tinggal Mas Sakti bikin programnya, diisikan ke Arduino, kemudian aplikasi di handphone itu yang sudah siap pakai banyak, Mas ya. Nanti di Play Store misalnya, cari aja Bluetooth controller misalnya. Bluetooth controller atau Arduino controller Bluetooth itu sangat banyak sekali. Sangat banyak contohnya. Itu kalau mau tinggal pakai. Kalau mau develop sendiri itu juga bisa. Yang paling mudah pakai App2 Inventor. App2 Inventor punyanya MIT itu ya. Itu open source juga. Itu bisa bikin, bisa custom. Tapi kalau ribet ya udah ada aja di Play Store sekali. Udah Mas Sakti tinggal bikin programnya, kemudian diisikan ke Arduino, install aplikasi Bluetooth controller dari handphone, sudah langsung bikin aplikasi real, gitu ya. Itu kalau on off, hanya matikan menghidupkan. Itu kalau pakai Bluetooth. Kalau pakai WiFi ya tinggal diganti modul yang tadi Bluetooth diganti pakai modul WiFi, misalnya ESP8266 itu juga harganya murah, paling harga sekitar 20.000 sampai 30.000 lah, nggak nyampe. Itu bisa Mas. Dan tutorial-tutorial seperti itu sudah banyak sekali di internet. Itu. Kalau mau ngontrol terang redupnya itu juga bisa. Kalau terang redupnya tentu nggak pakai relay ya. Nanti Mas Sakti bisa pakai kayak semacam lupa namanya saya, untuk ngontrol kecerahan lampu itu ada. Di internet juga sudah banyak yang jual. Seperti itu ya Mas Sakti ya. Oh iya Pak. Berarti untuk masalah besar daya lampunya itu nggak masalah ya? Maksudnya mau saya pasang? Nggak ada masalah. Oh iya. Nggak ada masalah. Karena kalau udah dengan relay kontaktor itu kan dia bisa sampai AC ya, sampai 10 ampere. Itu bisa. Oh iya. Oke. Ya Pak. Makasih Pak. Oke. Nah, makasih. Ini sepertinya Sakti itu mau bikin rumah hantu kok Pak. Ini cuma mau ngerjain orang tuanya. Oh iya. Enggak Bu. Biar bisa cedek-ceduk di dalam kamar Bu. Oke. Intermezzo sebentar Pak Alim. Saya ingin menampilkan satu video dari Tokotronic yang kemarin saya download tentang tentang smart home ya. Oke. Saya tampilkan dahulu. Silakan Bu. Saya share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Tokotronic, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan salah satu kit learningnya Tokotronic, yaitu IoT Starter Kit Smart Home. Baik itu dari kelengkapannya, kemudian nanti pengoperasian atau cara kerja dari kit ini. Untuk itu tetap simak video ini sampai habis ya. Seperti yang rekan-rekan lihat di video ya, ini nampak kit lengkapnya IoT Starter Kit Smart Home. Nah, yang pertama ini nanti ada hardware prakteknya ya, ini di box ini. Kemudian nanti ada tutorial panduannya, buku panduannya, kemudian ada CD tutorialnya, ada perlengkapan tambahan seperti adaptor dan juga kabel USB. Untuk aplikasi di Android-nya kita pakai kontrol via Blink ya, aplikasi Blink. Seperti tampilan ini sudah saya create atau sudah saya buat di aplikasi Blink. Nanti membuat ini ada tutorial lengkapnya di CD. Untuk praktek kita langsung saja ya. Kita pertama-tama colokkan dulu kabel powernya ke input power ini.
Setelah kita colokkan, kita tunggu koneksi WiFi-nya dari perangkat ini sudah terhubung ke internet. Dapat teman-teman lihat, yang pertama ini ada tampilan temperatur, humidity, kemudian kontrol lampu 1, lampu 2, kemudian doorbell, kemudian untuk pagar garasi, kemudian untuk kipas atau fan. Kita langsung praktekkan saja. Yang pertama kita untuk ngontrol lampu 1, lampu 2 ya. Ini lampu 1 nyala, lampu 2 nyala, kita matikan. Nah, bisa mati ya. Kemudian untuk doorbellnya ini simulasinya dengan buzzer, kita tekan lagi, lepas. Kemudian untuk pintu garasi kita coba buka, open ya, ini dia terbuka. Kemudian kita tutup, buka lagi, kita tutup. Kemudian untuk kipas ya, kita coba, ini dapat diatur cepat. Nah, kita coba pelankan, dia semakin pelan, lalu kita coba matikan, dia mati. Kemudian untuk suhu kelembapannya, ini ya, temperatur dan humidity, ini dengan sensor ini. Kita coba memanaskan dengan menempelkan jari. Nanti ini akan berubah. Nah itu ya, 8,7 menjadi 79 untuk kelembapannya. Oke. Selanjutnya untuk simulasi smart home yaitu gas detektor alarm. Jadi ketika sensor gas ini mendeteksi gas ya LPG, maka akan mengirimkan sinyal peringatan atau notifikasi peringatan di aplikasi Blinknya. Kita coba dengan korek api. Nah, di sini muncul smart home kebocoran gas terdeteksi. Kita klik saja OK. Untuk simulasi terakhir yaitu door sensor atau sensor pintu. Fungsi dari simulasi ini untuk mendeteksi apakah ada seseorang yang masuk ke pintu, maka disebut door sensor. Cara kerjanya, ketika ini nanti pintu terbuka, itu akan mengirimkan notifikasi ke aplikasi Blink. Kita coba untuk membuka pintu. Nah, dia terdeteksi. Kita klik OK. Ini akan terus mengirimkan sinyal peringatan sebelum pintu tertutup, benar-benar tertutup. Oke, rekan Tokotronic, seperti itu tadi untuk penjelasannya. Semoga bermanfaat. Untuk pembelian kit IoT Smart Home ada di sini. Teman-teman nanti bisa klik link di deskripsi dan membeli kit Learning IoT Smart Home. Terima kasih dan salam inovasi. Ya, sepertinya ini ya sudah lebih menginspirasi. Jadi katakanlah ternyata teknologi yang ada di katakanlah di Tokotronic dalam menerapkan baik IoT, Arduino dan segala macam sudah lebih aplikatif dengan cara video tadi yang ditampilkan. Satu pertanyaan terakhir ini Pak Alim, ini ada yang bertanya, Jody Kristevan, izin bertanya Pak, apa bedanya Arduino dengan PCB atau modul? Oke, baik. Bentar. Apa tadi ya? Tadi ya, terima kasih. Video tadi suaranya Pak Alim ya, berarti ya?
Bukan saya, Bu. Oh, Itu suaranya Mas Ahmad. Ahmad ya, siap. Mas Ahmad yang CS-nya yang kemarin kontak Siap. dengan Bu Oki. Siap. Jadi Mas Jordi ya, untuk Arduino dengan PCB. Kalau PCB atau modul itu tadi Mas, papan elektronik ya, isinya bisa macam-macam ya. Biasanya ada komponen-komponen di atasnya gitu ya. Kalau Arduino itu satu PCB yang di atasnya sudah ada IC-nya khusus. Sebentar, saya izin share screen lagi. Share screen. Ini saya pakai ini. Nah ini ya, terlihat ya. Ini Arduino ya, enggak saya. Nah, ini yang biru ini, yang warna biru ini adalah PCB-nya. PCB. Kemudian yang hitam ini, yang di atasnya yang kotak ini adalah IC-nya atau microcontroller-nya. Nah, satu PCB ini, satu papan ini atau satu board ini disebut dengan Arduino. Lebih khusus lagi yang model ini namanya Arduino Uno, gitu ya. Ini yang disebut dengan Arduino atau Arduino Uno. Nah, kalau modul ambil contoh ini aja, ini pas, ini ya. Modul ini contohnya Master Arduino ya. Saya di Tokopedia. Modul yang seperti ini Mas, yang terlihat ini ya, saya nggak bisa. Nah, ini yang ada 7 segmen, ada gambar angka 8, ada LCD. Nah, ini namanya modul, gitu ya. Mungkin agak rancu dengan modul praktikum atau modul pembelajaran yang bentuknya buku ya. Ini modul elektronik ya. Walaupun di sini juga ada PCB-nya. Ini yang warna biru ini PCB-nya. Printed circuit board. Ini ada PCB sini. Jadi ini modul kalau di Master Arduino namanya modul Master Arduino ya, atau PCB-nya. Kemudian yang ini adalah Arduino-nya. Gitu ya. Jadi Arduino itu sebuah board atau papan yang itu ada PCB-nya, ada microcontroller AVR-nya yang bisa langsung dihubungkan dengan komputer untuk diprogram. Ini Arduino. Nah, kalau yang modul atau PCB ini contohnya ya, contoh aja. Contoh seperti ini. Baik, seperti itu. Mungkin belum jelas atau ya, gimana Mas Jordi? Jordi sudah cukup jelas? Atau ada teman-teman lain yang ingin bertanya? Tapi saya termasuk apresiasi nih, mahasiswa ini cukup pertanyaannya nggak bikin malu dosennya lah. Ini pertanyaan berkelas semua ini Bu, udah levelnya udah jauh mainnya teman-teman nih. Ya, tapi ini kayaknya mereka berakting kok Pak. Wow, kemarin-kemarin ditanya juga biasa-biasa aja itu. Mainnya udah jauh ini. Baik, Pak Alim, terima kasih sekali atas kesempatannya. Katakanlah semoga kami bisa mengundang Pak Alim dari Tokotronic kembali untuk tidak hanya katakanlah melalui online ini, mungkin bisa kami sudah mulai kelas hybrid, sudah mulai masuk, tetapi saya sendiri memutuskan belum berani karena kondisi Omikron itu belum menurun. Nah, mungkin nanti setelah UTS, ini kan baru pertemuan kami ini baru pertemuan ketiga Pak Alim dari perkuliahan. Nah, nanti setelah UTS tidak ada bisa tidak ada halangan, kami akan bila berkenan kami akan mengundang kembali untuk mengajak ketemu langsung dengan tim dari Tokotronic, demikian. Tapi sebelum saya tutup Pak Alim, saya bisa diberi 2 nama Pak. Mau saya belikan istilahnya starter kit Pak dari Tokotronic supaya nanti mereka bisa demo gitu Pak. Silakan Pak, sebutkan 2 nama Pak. Yang aja, 2 penanya pertama Bu.
Dua penanya pertama aja. Berarti Mas Gusti, Mas Rafael lah ya. Rafael Jalu dan I Gusti Rama ya. Rama. Ya, Mas Rama. Ya. Nanti yang buat yang lah, yang kecil-kecil aja, yang buat boneka-boneka aja lah, yang IOD-nya. Baik, terima kasih banyak Pak Alim. Nah, sebelum saya tutup, silahkan teman-teman untuk mengapresiasi bersama Pak Alim dan Tokotronic. Silahkan buka kameranya dahulu, kemudian dada-dada lah, minimal ya. Tapi pastikan kalian sudah mandi ya. Nanti tahu. Ini repotnya kalau online itu demikian. Nah. Iya. Bu, saya belum, Bu. Gak apa-apa, Bu. Ya sudah, ya nggak apa-apa lah. Di on cam dulu supaya ini kamera. Nah, kurang lebih seperti ini Pak Alim, tampilan-tampilan mahasiswa kami. Ya, ini ya 80% belum mandi sepertinya ini. Apalagi Fernando ini mandinya kapan ini? Oke. Ya, baik. Terima kasih Pak Alim. Dan atas waktunya, mohon maaf apabila selama ini tadi 1 jam tadi ini ada yang kurang berkenan dari saya pribadi atau dari teman-teman mahasiswa. Harapannya sih nanti semakin tertarik dan semakin mau mencoba untuk belajar di zona nyaman mereka. Itu tantangannya Pak Alim. Oke. Kita juga terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk hadir bersama teman-teman di sini, dan tentu banyak kekurangan, banyak kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesarnya. Dan nanti silakan teman-teman ya, kalau mau diskusi atau tanya bisa di Mas Ahmad itu Bu yang pegang kontaknya, ada Facebook, ada IG-nya itu Mas Ahmad yang paham. Saya malah nggak apa. Siap. Itu terima kasih dari kami. Siap. Terima kasih sekali Pak Alim. Ini saya juga tidak menyangka karena komunikasi awal kita kan betul-betul mendadak ya. Baru kemarin saya iseng mencoba menghubungi, tetapi apresiasi dari Tokotroniknya ternyata sigap dan apresiatif. Baik, demikian yang bisa kita sharekan hari ini. Nah, untuk teman-teman sekalian yang mahasiswa ini tidak perlu absen karena nanti sudah saya anggap masuk semua untuk hari ini. Untuk tugas ataupun hari ini tidak ada, tapi konsentrasinya nanti akan informasi selebihnya akan saya sampaikan melalui Microsoft Teams. Baik. Demikian, terima kasih Pak Alim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Oki dan juga teman-teman semua. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Oki. Terima kasih Pak. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Bu Oki. Terima kasih. Pak Alim. Sehat-sehat semua. Iya. Turnun.